Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan mempersiapkan hati kita di dalam ibadah dengan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri akan menyanyikan pujian Suci, Suci, Suci. Menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu.
Jemaat silakan duduk, kita akan membaca nas pembuka di dalam ibadah pada pagi hari ini yang diambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Demikianlah bunyinya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa yang akan diiringi dengan pujian, Ku tinggalkan dosaku. Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk pagi ini di mana Engkau telah menghantarkan kami di hari yang baru di dalam kehidupan kami pada hari ini, untuk kami melangkahkan kaki kami ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati untuk ibadah pada pagi hari ini, tetapi lebih daripada itu semua ya Tuhan, Engkau boleh menilik akan setiap akan hati kami, supaya kami boleh memeriksa akan diri kami masing-masing, seberapa banyak kami kesalahan yang sudah kami perbuat di hadapan Tuhan dan juga sesama kami untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, kuduskan dan sucikan kami sehingga pada pagi hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan dengan segala kerinduan yang Engkau tanamkan di dalam hati kami menjadi ibadah yang tidak sia-sia, karena berkat Tuhan Engkau akan curahkan bagi kehidupan kami. Ampuni sekali lagi dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada ibadah pada hari ini diambil di dalam Galatia 5 ayat yang ke-4. Demikianlah bunyinya.
Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai buat Bapak Ibu sekalian. Kita akan nyanyikan pujian Aku Milikmu, oh Tuhan. Hari ini Dimas lagi libur ya ujiannya. Oh Amin. Oh bukan Dimas ya. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa sebelum firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa Surgawi kesempatan yang boleh kami dapatkan dari Tuhan di dalam ibadah yang kami adakan hari ini. Kami mendapat anugerah untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, kemudian jemaat sekalian akan membaca ayat yang bernomor genap bergantian sampai ayat yang ke-8. Judul untuk perikop ini, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya.
Setiap ranting pada yang tidak berbuah, potongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau dia tidak pada pohon. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah, kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak dalam aku, dia keluar seperti ranting dan jadi kemudian dibuat orang mencampakkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa dipermuliakan, yaitu sudah kamu buatkan dan demikian kamu akan Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini sudah masuk di minggu pertama tahun 2024, tanggal 7 Januari 2024. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita setia nanti selama tahun 2024 ikut ibadah setiap minggu, nanti di minggu terakhir di tahun 2024 kita sudah mengikuti ibadah sebanyak 52 kali. Hari ini di minggu pertama di tahun yang baru ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang lepas dari Kristus. Ada tanda tanya di sana. Kamu kering dan mati. Siapa di sini di tahun 2024 sudah punya tekad? Aku nggak mau lagi datang ke gereja. Ada? Aku mau lepas dari Kristus sama sekali, nggak mau menyandangi namanya ngaku sebagai orang Kristen. Ada nggak? Karena tema ini adalah sebuah pertanyaan. Lepas dari Kristus, kamu akan kering dan mati. Beberapa bulan yang lalu, kalau kita suka lewat jalan Raya Villa Melati Mas, itu di seberang Satpam Blok H itu ada pohon markisa. Jadi pohon markisa ini mulai tumbuh subur ya, sampai dia itu merambat kemana-mana, naik ke tiang listrik, kabel listrik itu dipenuhi oleh pohon markisa itu. Kira-kira berbahaya nggak kalau seperti itu? Bahaya sekali. Kalau ada pohon-pohon yang mulai merambat memenuhi tiang listrik dan kabel-kabel di atas, itu sangat berbahaya, apalagi kalau turun hujan. Jadi bagaimana caranya supaya pohon markisa itu bisa dimatikan supaya nggak merambat kemana-mana? Kalau naik tangga, motongnya di atas, tarik-tarik itu terlalu berbahaya karena tinggi itu tiang listrik. Kira-kira cara yang paling mudah gimana? Dicari di mana pokok pohon markisa itu, betul? Dicari di mana dia. Kalau udah ketemu, ambil gunting, potong hubungan dengan pokok pohon itu. Lama-lama akan kering dan mati. Betul. Jadi ketika itu sudah mulai dipotong, saya perhatikan besok harinya sudah mulai layu. Layu beberapa hari kemudian jadi kering dan sekarang udah nggak ada lagi. Di rumah saya itu saya nanam pohon sirih. Ya, pohon sirih. Dulu waktu nanamnya sih kecil tumbuhnya. Sekarang gedenya luar biasa, sampai naik ke atas. Dan di sebelah itu rumah tetangga. Nanti repot urusannya sama tetangga. Ya, saya mulai pikir, waduh naiknya tinggi banget nih pohon sirih itu. Gimana saya bisa motong supaya nggak merambat sampai ke rumah tetangga? Saya mulai lihat di bawah ada pohon
batang sirih yang begitu besar. Saya pikir, wah ini pokoknya, pokok pohon sirih. Saya potong. Waktu saya potong, besok harinya yang di atas itu mulai layu. Beberapa hari kemudian kering dan mati yang di atasnya. Sekarang tumbuh lagi tuh, karena dari cabang yang lain. Ya, saya akan potong sama seperti itu. Kalau hari ini kita misalnya ada di ruangan ini, ruangannya terang, sound systemnya nyala, AC-nya juga adem dingin. Gimana supaya ruangan ini menjadi gelap, AC-nya mati? Gimana caranya? Kita pergi keluar, turunkan SCB-nya. Betul ya? Kalau kita turunkan SCB-nya, aliran listrik dari PLN akan terputus dan semuanya akan mati. Itu yang terjadi. Nah, coba kita sekarang bayangkan hal yang sama juga berlaku ketika kita bicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita lepas dari Kristus yang adalah sumber dari kehidupan kita, hal yang sama juga akan kita alami seperti itu. Sekarang ini sudah jadi tren bagi orang Kristen, khususnya anak-anak muda. Ketika dia sudah mencapai karir posisi yang luar biasa, punya jabatan yang gemilang, sudah punya kekayaan, karir yang luar biasa menanjak tinggi, tabungan sudah banyak, dan lain-lain harta bendanya sudah banyak, dia merasa dirinya hebat dan kuat. Dia nggak lagi peduli, nggak lagi mempedulikan namanya hidup berdoa kepada Tuhan. Ngapain doa? Saya nggak doa aja mampu mencapai karir yang gemilang. Status saya pun diakui oleh orang-orang banyak di sekitar saya. Dia nggak pernah lagi baca yang namanya Alkitab. Ngapain baca Alkitab? Mendingan baca medsos, ya, mendingan baca koran dan lain-lain. Nggak ada gunanya bagi saya baca Alkitab itu. Apalagi bicara tentang datang ibadah di hari Minggu. Ngapain capek-capek bangun pagi-pagi ke gereja? Mendingan ngolor tidur, ya, tidur sampai siang baru bangun. Kalau udah bangun dari tidur cari makan, udah itu jalan-jalan ke mall, bersenang-senang, memuaskan hobi dan kesenangan dia. Ini yang seringkali dilakukan oleh orang-orang Kristen banyak zaman sekarang ini, khususnya anak-anak muda. Bagi dia waktu yang dia miliki, dia akan pakai untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, bekerja memuaskan keinginan kedagingannya, bersenang-senang dalam hidup, nikmati hidup itu cuma sekali. Nah, dalam posisi seperti itu akan membawa dampak apa buat kehidupannya? Jangan-jangan nanti seperti pohon markisa tadi. Jangan-jangan seperti apa yang saya katakan seperti pohon sirih. Ketika kita sudah tidak lagi memiliki hubungan itu, lama-lama akan kering dan mati. Hari ini kita akan belajar dari pembacaan yang dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Ini teks ini, perikop ini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Dan tentunya bagi kita pembacaan Alkitab hari ini bukanlah pembacaan yang asing bagi kita. Ini udah terlalu sering kita baca, kita dengar ketika itu dikhotbahkan, terlalu sering. Coba sekarang kita mempelajari kembali apa yang kita anggap terlalu sering itu. Jadi di dalam perikop ini digambarkan tentang 3 komponen yang disebutkan di sini. Yang pertama itu bicara tentang pokok anggur. Siapa menjadi pokok anggurnya? Batang utama artinya itu, ya, yaitu Yesus Kristus. Kemudian disebutkan juga siapa pemiliknya atau pengusahanya dari pokok anggur itu, yaitu Bapa di surga. Bapa di surga sebagai pengusahanya, pemilik dari kebun anggur itu, dari pokok anggur itu sendiri. Kemudian ada lagi yang disebutnya sebagai ranting-ranting. Siapa di sini disebut dengan ranting-ranting? Setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita itu ranting. Ranting kita akan menempel pada pokok anggur dan kita mendapatkan segala
Sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini, sari-sari makanan itu dari pokok anggur itu sendiri. Kita hanya sekedar ranting. Terus apa yang dilakukan oleh Bapa Surgawi selaku pengusaha daripada pokok anggur itu? Disebutkan bahwa ketika dia melihat ranting-ranting yang tidak berbuah, itu akan dipotong. Tentu setiap kita yang senang bercocok tanam, memelihara tanaman-tanaman, kita kan suka memperhatikan tanaman yang kita tanam. Kalau ranting-rantingnya udah nggak ada lagi gunanya, kira-kira apa yang akan dilakukan? Ibu Pola suka nanam ya? Suka ya? Suka nggak motong-motong ranting tanaman? Suka ya? Ranting yang model apa yang dipotong? Yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek banget, betul. Kalau yang jelek-jelek itu lebih baik dipotong, karena mengganggu sebetulnya. Kalau yang banyak buahnya gimana, Ibu Pola? Di rantingnya ada buah, waduh buahnya bagus-bagus, gede-gede lagi. Kalau nggak ikat tadi jatuh. Oh, dijaga baik-baik ya, betul. Jadi dikatakan sang pengusaha ini, Bapa Surgawi ini, ketika dia melihat ranting-ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong, dipangkas. Terus bagaimana dengan ranting-ranting yang berbuah? Akan dibersihkan. Dibersihkan satu bagian dengan bagian yang lain, supaya apa tujuannya? Supaya ranting itu lebih banyak berbuah. Lebih banyak berbuah. Jadi ketika kita melihat ada bagian ranting pohon yang kita lihat sudah mulai ada buahnya, kita akan mulai bersihkan bagian-bagian itu. Supaya apa? Supaya di bagian ranting yang berbuah ini akan lebih banyak lagi buah-buah yang akan dikeluarkan di sana. Di depan rumah saya, itu saya nanam pohon jambu air. Jambunya jambu yang didatangkan dari Jawa waktu itu. Saya beli pokoknya, saya tanam sekarang udah lumayan, udah puluhan tahun dulu hidupnya di sana. Dan salah satu penggemar makan buahnya itu Oma Herawati. Jadi tiap hari dia suka ngamati, mana nih buah jambu yang merah ya. Jadi saya biasa gini, ketika ada buah mulai bunga banyak putik-putiknya, saya coba pangkas-pangkasin daun-daun yang sudah mulai merimbun di sana, saya petik-petikin supaya apa, nanti di dahan itu akan lebih banyak keluar buah-buah jambu itu. Itu yang dilakukan. Jadi Bapa kita surgawi sebagai pengusaha dari pokok anggur itu akan melakukan hal seperti itu. Terus hal yang kedua kita akan pelajari bagaimana seharusnya kalau kita sebagai ranting dan Yesus Kristus sebagai pokok anggur, bagaimana seharusnya kita sebagai ranting terhadap pokok anggur itu. Disebutkan bahwa ranting-ranting itu harus tetap menempel pada pokok anggur. Dia harus memiliki relasi hubungan dengan Kristus. Dan dia harus tinggal di dalam Kristus itu. Jadi jangan kita anggap sebagai orang yang mengaku sebagai Kristen, bukan hanya Kristen di KTP kita dituliskan agama kita Kristen. Tetapi ketika kita berani mengatakan saya seorang Kristen, saya harus memiliki hidup yang menempel, melekat pada pribadi Yesus itu. Ada di dalam Kristus. Tujuannya untuk apa sebetulnya? Karena jika seorang itu tinggal dalam Yesus dan firman Tuhan itu ada di dalam orang itu, akan membawa dampak yang besar buat kehidupan orang itu tersebut. Dampaknya apa kalau kita baca di dalam teks ini? Yang pertama itu dia akan berbuah banyak. Bapak Ibu, hidup sebagai seorang Kristen, kita merindukan gak bahwa hidup kita itu pada akhirnya akan menghasilkan buah? Kita merindukan hal seperti itu. Jangan kita hanya puas jadi seorang Kristen selesai, hanya sekedar agama kita Kristen. Tetapi yang Tuhan inginkan ketika engkau mengaku sebagai seorang Kristen, Tuhan mau hidupmu menghasilkan buah. Buah seperti apa yang kita hasilkan? Buah seperti apa? Buah-buah kehidupan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Hari ini kita sudah masuk minggu pertama di tahun 2024.
Kita coba mengingat kembali di tahun 2023 yang sudah kita lewati. Selama 1 tahun yang sudah kita lewati itu, buah apa yang sudah kita hasilkan sebagai seorang Kristen? Pernah nggak kita berefleksi, buah apa yang sudah kita hasilkan? Buah-buah kebaikan kita hasilkan. Ketika kita lihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita, apakah hati kita yang digerakkan oleh kemurahan hati kita mau menolong mereka? Itu buah kehidupan yang kita hasilkan. Ketika kita lihat orang-orang di sekitar kita yang berada dalam keputusasaan, yang berada dalam keadaan kecewa, apakah kita bisa menjadi saluran berkat untuk menguatkan dan menghiburkan dia? Itu buah kita hasilkan. Kemudian bagaimana cara sikap kita di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita ini? Apakah menghasilkan buah itu sendiri? Jadi firman Tuhan katakan, kalau engkau melekat pada pokok anggur itu, engkau akan berbuah banyak dalam kehidupanmu. Kemudian yang kedua dikatakan, kalau engkau ada menempel pada pokok anggur itu, maka apa yang engkau minta kepada Bapa, engkau akan menerimanya. Dan yang sangat luar biasa lagi apa yang dikatakan di dalam kitab Keluaran. Coba kita lihat di dalam Keluaran yang tadi menjadi nas yang dibacakan dalam nas pembimbing kita hari ini, Keluaran pasal 19 ayat 5. Ini menarik ayat ini. Firman Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel. Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Harta kesayangan Tuhan. Setiap kita yang hadir hari ini tentunya punya sesuatu yang menjadi kesayangan bagi kita. Betul nggak ya? Saya tanya Om Ayo ya. Om Ayo punya yang paling disayangin apa, Om Ayo? Punya apa? Om Ayo paling sayang banget. Ada Oma? Ada. Apa tuh? Hampir tak terdengar suaranya. Uang. Ya udah, tanya yang lain dulu dah. Margaret sekarang ini punya sesuatu yang paling disayang itu apa? Anak, bukan suami. Anak, betul. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang sesuatu yang kita sayangi, bagaimana sikap kita terhadap yang paling kita sayangi ini? Mau lakukan apa, Margaret? Kalau ini anak nih yang paling saya sayangi, Margaret akan lakukan apa terhadap yang paling disayangi? Yang terbaik, Pak. Berikan yang terbaik. Betul. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang kita sayangi, kita akan mati-matian menjaga, melindungi yang kita sayangi. Betul nggak? Kalau anak itu adalah pribadi yang paling saya sayangi, saya akan berjuang mati-matian dalam hidup ini. Asalkan anak ini mendapatkan penghidupan yang lebih baik lagi. Itu akan kita lakukan. Kita akan rela memberikan segala sesuatu dalam hidup kita untuk orang yang kita sayangi. Nah, ketika itu kita lakukan, secara manusia kita lakukan seperti itu. Nah, kalau firman Tuhan hari ini katakan gini, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku itu,
kita sungguh-sungguh menempel pada pokok anggur. Firman itu menguasai kehidupan kita. Kita hidupi dalam kehidupan kita, dikatakan engkau akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Kalau jadi harta kesayangan Tuhan itu luar biasa loh dalam hidup kita. Kita jadi harta kesayangan manusia saja, orang-orang penting saja, begitu luar biasa hidup kita. Terjamin, aman. Kalau kita menjadi harta kesayangan Tuhan, Tuhan yang akan melindungi, menjaga di dalam segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita. Kalau saya baca di Alkitab, tokoh-tokoh yang menjadi pribadi kesayangan Tuhan itu, wah, hidupnya selalu dibuat oleh Tuhan berhasil. Contohnya, tokoh yang di dalam Alkitab siapa? Misalnya ya, kita lihat pribadi Yusuf misalnya. Seorang yang menjadi harta kesayangan bagi Tuhan, apakah hidupnya akan selalu mulus? Ya. Kita belajar dari pribadi Yusuf. Yusuf itu mengalami banyak sekali tekanan, banyak sekali tantangan dalam hidup dia. Nggak usah orang jauh dari dia, orang yang paling terdekat dalam hidup dia, yaitu saudara-saudaranya sendiri, betul nggak? Ya, Yusuf itu sampai dijual menjadi seorang budak, dijual ke Mesir. Tetapi luar biasa dikatakan dia seorang yang dikasih oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan. Meskipun dia dijual sebagai budak, tapi dia budak yang disayangi. Dia kerja di rumah Firaun, menjadi orang kepercayaan. Dia kerja di rumah Potifar, menjadi orang kepercayaan Potifar. Semua pekerjaan diserahkan kepada Yusuf untuk dia urus. Apa semua berjalan lancar? Enggak. Dia difitnah oleh istri Potifar, dijebloskan dalam penjara. Jadi orang dijebloskan dalam penjara enak gak hidup? Enggak. Tetapi firman Tuhan mencatat ketika dia dijebloskan dalam penjara, dia juga menjadi orang kesayangan kepala penjara. Kenapa bisa jadi orang kesayangan kepala penjara? Karena Tuhan yang menyertai dia. Segala sesuatu diurus oleh Yusuf di dalam keperluan penjara itu. Sampai pada akhirnya dia pun diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi Tuhan ketika dia memperlakukan orang-orang menjadi kesayangan Tuhan, apapun yang dialami oleh orang ini, termasuk segala kesulitan demi kesulitan yang dia harus alami, tetapi Tuhan menyertai dan segala sesuatu dibuat oleh Tuhan itu berhasil. Jadi di dalam Keluaran ini diingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang menempel pada pokok anggur itu, kita akan menjadi pribadi-pribadi kesayangan Tuhan. Apa yang kita kehendaki, yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan itu bagi kita. Dan ada satu catatan disebutkan di ayat yang ke-8. Ketika itu kita boleh dapatkan dari Tuhan, ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Kenapa Bapa yang dimuliakan ketika hidup kita berbuah banyak? Karena Bapa itulah pengusaha dari pokok anggur itu. Dia pemilik. Jadi ketika itu menghasilkan buah yang banyak, yang dimuliakan itu adalah Bapa. Nah, hidup kita demikian juga. Kalau kita menempel pada pokok anggur itu, hidup kita menghasilkan buah yang melimpah-limpah, maka hidup kita akan memuliakan Bapa itu sendiri. Dan inilah kerinduan setiap Tuhan bagi setiap kita, anak-anaknya. Alangkah sangat menyedihkannya kalau kita yang mengaku sebagai seorang Kristen, hidup kita nggak berbuah sama sekali. Berbuah pun buah-buah yang masak, yang asam sekali. Buah-buah yang tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Yang dipermalukan siapa?
banyak kita dengar orang-orang Kristen yang hidup yang hancur. Orang suka keluar kata-kata seperti ini. Dia kan Kristen ya, dia kan rajin ke gereja ya, tapi kok bisa seperti itu dia bersikap. Jadi nggak enak banget kalau kita dengar ada kata-kata dia kan Kristen misalnya, ya, dia rajin ke gereja, dia bawa Alkitab, dia selalu katakan ucapan dari mulutnya kata haleluya, puji Tuhan. Tapi kok gitu ya hidupnya? Nah, Tuhan tidak inginkan terjadi hal seperti itu. Jadi kalau hari ini firman Tuhan katakan kalau kita mau hidup menempel pada pokok anggur itu, kita akan berbuah dalam kehidupan kita dan kita akan menjadi harta kesayangan Bapa di surga itu. Sebaliknya, jika kita lepas dari Kristus, apa yang akan terjadi? Hidupmu nggak akan berbuah. Saya meyakini seorang yang hidupnya jauh dari Tuhan, yang nggak lagi memiliki relasi dengan Tuhan, dia hidup masa bodoh meskipun dia mengaku sebagai Kristen, hidupnya nggak akan berbuah. Oke, dia bisa berhasil dalam bentuk karir yang tinggi, mendapatkan harta kekayaan yang melimpah. Dia bisa menghabiskan itu kalau hidupnya tidak melekat pada Tuhan. Menghabiskan itu untuk hal apa? Hal yang berdosa. Ya, udah kaya raya, masih muda, karir cemerlang, hidupnya akan dilingkupi oleh dosa. Kenapa? Karena dianggap aku bebas lakukan apapun. Nggak ada lagi rasa takut untuk melakukan hal yang berdosa. Jadi dia nggak akan berbuah dalam kehidupan dia. Kemudian lagi dikatakan bahwa hidupnya pada akhirnya akan kering dan mati. Akan kering. Bapak Ibu coba alami. Ketika seorang itu hidup jauh dari Tuhan, dia akan mengalami kekeringan dalam kehidupan dia. Dan itu nggak akan bisa dipuaskan oleh karena tawaran-tawaran dari dunia ini. Dunia kan seringkali menawarkan. Engkau mengalami kekeringan dalam hidupmu, kehausan dalam hidupmu, oke, aku tawarkan. Tawarkannya dengan cara apa? Pergi dugem. Tahu ya dugem ya? Dunia gemerlap. Wah, anak muda di sana bisa menikmati kesenangan duniawi di sana. Minum minuman keras di sana, kemudian berjumpa dengan berbagai macam tipe-tipe wanita bisa menghibur dia. Apakah pertanyaannya itu bisa memberikan kepuasan dari kekeringan yang dialami? Ya. Dia akan terus terjerumus di dalam dunia semakin menghancurkan kehidupan dia. Dan jangan kita anggap hal yang sepele ketika seorang itu jauh melepaskan diri dari Kristus, dia lama-lama akan mengalami kekeringan dan pada akhirnya dia akan mengalami yang namanya mati secara rohani. Tubuh fisiknya oke, dia masih bisa tetap hidup, tetapi ketika dia mengalami terputus hubungan dengan Kristus sang pokok anggur itu, dia pada akhirnya akan mengalami namanya kematian secara rohani. Mati secara rohani dengan mati secara fisik, mana lebih menakutkan? Kalau mati secara fisik, dikubur atau dikremasi selesai, betul? Ingat loh, mati secara jasmani itu gampang untuk mengatasi. Dia mati 2-3 hari atau bahkan paling lama seminggu atau 5 hari, dikuburkan, selesai urusannya. Tapi kalau bicara tentang mati secara rohani, dampaknya luas buat seluruh kehidupan dia. Dampaknya luas. Bukan hanya akan merusak kehidupan pribadi dia, itu akan merusak kehidupan di dalam lingkup yang lebih luas dalam keluarga, akan lebih luas lagi merusak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini akan terjadi.
kalau seorang mengalami yang namanya mati secara rohani. Kalau seorang mengalami mati secara rohani, dia tidak lagi memiliki rasa takut kepada Tuhan. Dia akan melakukan segala sesuatu dan tidak memikirkan lagi dampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Suami-suami yang berselingkuh, yang memiliki peliharaan, bukan peliharaan kucing, burung, ayam, bukan, tapi peliharaan wanita lain. Dia melakukan hal itu karena apa? Rohaninya sudah mati, nggak ada relasi lagi dengan Tuhan. Hidupnya akan hancur. Dia melakukan dosa, bagi dia itu menyenangkan bagi saya. Ya, menyenangkan bagi saya. Maka tidak heran ketika terjadi yang namanya perselingkuhan, penyelewengan dalam relasi, dalam keluarga, itu terjadi karena dia hidup tidak lagi melekat pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita jangan sampai merasa pokoknya hidup saya aman dah. Pasangan saya tidak tinggal dengan saya, dia harus bekerja jauh di luar kota. Kalau dia tidak hidup melekat kepada Kristus, itu menjadi warning, lampu kuning. Ya, lampu kuning. Tetapi kalau dia hidup dekat kepada Tuhan, kemanapun dia akan pergi bekerja, dia tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dia ketika dia melakukan hal yang berdosa, dia takut ada Tuhan yang melihat apa yang dia lakukan. Tapi kalau dia tidak melekat pada Kristus, nggak memiliki relasi dengan Kristus, kesempatan bagi dia untuk lakukan itu. Ya, karena kalau di lingkungan dekat dengan keluarga, dengan istri, ada yang ngawasin. Tapi kalau jauh gimana? Kalau jauh gimana? Nggak ada yang ngawasin kan? Apa kita bisa terus pantau dia lewat handphone? Yang kamu ada di mana sekarang? Lagi ngapain? Bisa terus dipantau gitu? Yang ditelepon juga ngamuk tuh, handphonenya dimatiin, ganti nomor karena ganggu aja seperti itu, betul kan? Tapi ketika seorang itu memiliki relasi dengan Tuhan, dimanapun dia ada, dia tahu, aku tidak akan melakukan dosa itu karena ada Tuhan yang terus melihat apa yang aku lakukan. Jadi biarlah setiap kita kembali kita boleh berefleksi diri. Maka tadi di awal saya katakan, siapa di sini di tahun 2024 memiliki tekad, aku mau coba lepas dari Kristus. Engkau akan mengalami kekeringan dan pada akhirnya akan mengalami kematian secara rohani. Di sini saya melihat banyak dari jemaat kita, khususnya anak-anak muda ya. Kita sudah memulai ibadah secara tatap muka. Sudah berapa lama kita mulai secara tatap muka ya? Udah jalan 2 tahun ya? Betul? Udah 2 tahun kan? Tapi banyak dari anak-anak muda yang sampai sekarang ini pun sulit untuk melangkahkan kaki. Pertanyaannya bagi kita, apakah dia ketika dia tidak hadir secara tatap muka beribadah kepada Tuhan, hidupnya semakin dekat kepada Tuhan? Nggak jamin tuh. Apakah dia memiliki hubungan dekat dengan Tuhan? Doa terus kepada Tuhan, wah baca Alkitab terus setiap saat, ikuti ibadah secara online dengan sungguh-sungguh, menjamin lakukan itu? Ya, saya yakin enggak. Terus pertanyaan apa, dia akan terus hidupnya baik-baik saja, lancar-lancar? Oke, sementara waktu kelihatannya seperti itu. Seperti misalnya tadi saya katakan pohon markisa. Waktu udah dipotong dari pokok pohon markisa itu, yang di atas masih hijau enggak? Masih hijau, tapi berapa lama bertahan hijaunya? Berapa lama? Hanya beberapa
waktu yang singkat. Lama-lama layu, kering, dan mati. Seorang itu ketika dia merasa saya bisa tetap bertahan, oke, tapi dalam waktu singkat itu akan semakin merosot dalam kehidupan. Jadi hari ini firman Tuhan yang disampaikan, kita diingatkan untuk kita memiliki hidup yang berelasi dengan sang pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus. Jangan melepaskan diri dari Kristus itu, karena engkau akan mengalami kekeringan dan pada akhirnya akan mati secara rohani yang akan berdampak serius bagi seluruh kehidupanmu. Bapak Ibu yang hari ini hadir, semua bawa handphone ya. Bawa handphone. Ada yang handphone paling canggih yang dibawa hari ini? Handphone keluaran baru ada? Handphone yang kita miliki secanggih apapun, semahal harganya berapapun, tidak terus-terusan bisa hidup dengan kekuatan dia sendiri, betul? Suatu saat, dia kekuatan akan semakin lemah, baterai yang ada di dalam handphone itu akan semakin habis, dia butuh apa? Dicas ke sumber energi itu, yaitu PLN. Harus dicas selama beberapa waktu supaya terisi penuh kembali. Hidup kita pun demikian. Sehebat apapun kehidupan yang kita sudah gapai hari ini, kita tetap membutuhkan hubungan dengan Yesus sang pokok anggur itu. Menempellah pada Kristus sehingga engkau akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan berkat-berkat dari sang pokok anggur itu buat kehidupanmu, sehingga engkau bisa menjalani hidup ini dan hidupmu bisa menghasilkan buah-buah yang lebat. Amin. Firman Tuhan, kita mau mengambil beberapa saat waktu untuk kita merefleksi untuk apa yang telah disampaikan hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Tema yang kami dengar, lepas dari Kristus. Kamu akan kering dan mati. Tuhan, seringkali kami yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kami seringkali tidak hidup melekat pada pokok anggur itu. Padahal kami hanyalah sebagai ranting yang menempel pada pokok anggur. Yang sumber sari makanan itu berasal dari pokok anggur itu sendiri. Tuhan Yesuslah sebagai pokok anggur dan kami sebagai ranting. Tuhan, biarlah ketika hari ini kami boleh mendengar kembali firman Tuhan yang disampaikan. Kami tidak ingin hidup kami lepas dari pokok anggur. Kami tidak ingin berjalan menurut kekuatan dan kehebatan kami sendiri. Karena itu pada akhirnya akan membawa kekeringan dan kematian secara rohani. Tapi biarlah kami mau, seperti firman-Mu katakan hari ini, kami mau menempel pada pokok anggur, tinggal di dalam Yesus. Sehingga hidup kami sebagai ranting yang bisa berbuah, bertambah-tambah buah itu dalam keseharian hidup kami. Biarlah Tuhan yang akan tolong kami, di dalam kami akan melangkah untuk hari-hari di depan kami. Kami sudah memasuki minggu pertama di tahun yang baru ini. Tuntunlah langkah hidup kami selanjutnya. Biarlah ketika hidup kami menghasilkan buah, nama Tuhan sajalah yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk beberapa anak-anak muda dari jemaat Tuhan yang sudah sekian lama mereka tidak bersama-sama dengan kami. Dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan.
Puji syukur kalau mereka masih memberikan waktu untuk beribadah secara online, memiliki relasi secara pribadi, memiliki hubungan yang erat melalui waktu-waktu teduh mereka secara pribadi kepada Tuhan. Tetapi yang kami khawatirkan, justru mereka sudah tidak lagi memiliki relasi itu. Mereka hidup jauh dari Tuhan, hidup mengikuti keinginan pribadi mereka yang terus-menerus dibujuk, dirayu oleh dunia ini untuk hidup di dalam kehidupan yang semakin jauh dari Tuhan, dan hidup di dalam kehidupan yang ditawarkan oleh dunia ini yang justru akan menghancurkan hidup mereka. Kau tolong jamah mereka, hati mereka, untuk mereka kembali berelasi, untuk mereka kembali melekat dan tinggal di dalam Kristus. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang hari ini hadir dengan membawa pergumulan yang sedang kami gumulkan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, melepaskan kami dari segala beban-beban hidup yang berat itu. Kami yang bergumul karena kelemahan tubuh, sakit penyakit yang sedang diderita. Biarlah Engkau sendiri yang tolong menyatakan kuasa mujizat-Mu, sehingga kesembuhan itu boleh dialami dan terjadi. Juga kami berdoa yang sedang bergumul dalam hidup berkeluarga, bergumul dalam kehidupan usaha dan pekerjaan, ekonomi keluarga yang sulit. Biarlah Engkau Allah sumber segala berkat dan pertolongan, membukakan kami kesempatan untuk kami bisa mengalami pemulihan itu sendiri. Tuhan, tolong juga untuk kami hidup bergereja. Ketika kami akan mengevaluasi program yang sudah kami jalankan dan kami akan menyusun kembali program khusus tahun 1 tahun ke depan, biarlah Tuhan kiranya menolong kami untuk kami bisa merencanakan segala sesuatu yang boleh berdampak buat kehidupan kami bergereja. Berkati untuk kepengurusan yang ada dan juga untuk pembentukan kepengurusan yang baru. Tuhan kiranya menolong segala sesuatunya. Dan juga kami terus mendoakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong bangsa ini untuk mempersiapkan dan melaksanakan pesta demokrasi di bulan Februari mendatang. Biarlah segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan kondusif, dan kami boleh mendapatkan pemimpin yang terbaik yang akan melanjutkan kepemimpinan untuk 5 tahun mendatang. Terima kasih Bapak, inilah doa syafaat kami yang pada hari ini telah kami sampaikan kepada Tuhan, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita dengan memberikan persembahan pada ibadah pagi hari ini yang dilandasi di dalam kitab Mazmur 100 ayat yang kelima. Demikianlah bunyinya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan nyanyikan pujian Ku Sembahkan Hidupku. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami belajar memberikan persembahan. Terima kasih juga karena Engkau telah memberkati akan segenap kehidupan kami di dalam pekerjaan dan usaha kami, sehingga kami pun boleh belajar bagaimana kami bersyukur dengan memberikan sebagian daripada berkat Tuhan bagi gereja Tuhan ini yang nantinya akan dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan berkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian Kini Ku Milik Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.